Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku sempat terlibat pembicaraan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto. Jokowi mengaku pertemuan berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu. Rekan-rekan, ternyata Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Pak Jokowi sempat bertemu beberapa waktu yang lalu. Nah, kira-kira apa nih isi obrolan mereka berdua? Tentunya kita akan bahas. Kemudian, ini masih pada perkara penangguhan penahanan yang dimana sesuai prediksi kita semua, ini kan sangat mematik gelombang pertanyaan keras yang intinya mengapa dan kenapa kok dilakukan penahanan, apalagi ini perkara sudah sangat berlarut-larut dan tidak bisa dipungkiri ini menghadirkan perdebatan-perdebatan yang seolah tidak kunjung selesai. Kemudian rekan-rekan, ternyata kejaksaan pun mulai membeberkan kenapa dilakukan penangguhan penahanan terhadap para tersangka, namun yang perlu digarisbawahi tentunya penangguhan penahanan tersebut sama sekali tidak menggugurkan status para tersangka tersebut. Maka dari itu, ayo kita analisa dan kaji bersama-sama. Hari terakhir ini kita dikagetkan dengan serangkaian berita tentang kelanjutan kasus dugaan fitnah. Ya, dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Baru minggu lalu kita disuguhkan dengan perdebatan apakah berkas kasus ini sudah lengkap dan limpahannya sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan. Nah, di sana pendukung Pak Jokowi mengatakan berkas sudah lengkap dan tinggal tunggu pengumuman saja. Sementara kubu Roy CS menyatakan tidak ada itu berkas lengkap, apalagi P21 diumumkan. Dan pada Jumat pagi beredar kabar bahwa Roy Suryo dan Tifa ditangkap oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus ini. Perkara sudah P21. Publik geger. Ada yang bersuka cita, ada pula yang kebakaran jenggot. Tentu saja ini melahirkan sebuah harapan buat kita semua bahwa negara pada akhirnya memberikan kepastian hukum terkait kasus ini. Tapi di sisi lain, pengacara kubu Roy Suryo, Pak Hosinuddin, menyatakan perang terbuka secara hukum terhadap Presiden ke-7 RI Pak Joko Widodo. Nggak cuma sampai di situ, ex-direktur PKBH Hizbut Tahrir Indonesia ini juga dengan berapi-api bilang apakah Pak Jokowi dan terbul-terbul puas dengan ditangkapnya Roy Tifa. Ya jujur puas sih, ya gimana nggak puas? Selama menjadi tersangka, Roy CS kan bebas tuh terus-terusan melancarkan tuduhan tanpa buktinya ini di TV-TV nasional. Kalau sejak awal sudah ditetapkan bahwa ada pelanggaran hukum di sini, ya makanya ditersangkakanlah si Roy CS ini Seharusnya para tersangka nggak mengulangi dong tindak tanduk yang sama. Penilaian subjektif kepolisian apakah seorang tersangka layak ditahan atau enggak, salah satunya adalah apakah si tersangka ini akan mengulangi lagi perbuatannya atau tidak. Lah ini udah jelas-jelas mengulangi, bahkan difasilitasi oleh berbagai media nasional Jadi walaupun telat, ya udahlah, setidaknya masuk tuh barang. Sementara dari sisi Pak Jokowi sendiri memilih untuk tetap kalem dan menghormati proses hukum yang sedang berlaku. Dikutip dari kantor berita metronews.com, Pak Jokowi nggak mau terlalu menanggapi kabar penangkapan Roy CS. Beliau menggarisbawahi dua hal. Pertama, ikuti proses hukum yang berlaku. Kedua, beliau akan hadir membawa ijazahnya ke pengadilan. Nah, ketika publik yang waras masih bersuka cita atas penangkapan Roy dan Tifa, lagi-lagi kita dikagetin dengan kabar bahwa setelah dilimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan oleh Polda Metro Jaya, termasuk melimpahkan para tersangkanya tahu-tahu Kejari mengabulkan penangguhan penahanan Roy dan Tifa. Mereka pun kembali bebas. Ada apa ini dengan Kejari Jaksel? Saya perhatiin konversinya Kejari para tersangka itu ditangguhkan penahanannya karena dijamin oleh keluarga. Mereka juga berjanji akan kooperatif, mereka tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya. Nah, poin terakhir ini loh, tidak mengulangi perbuatannya. Apakah semua yang terjadi setahun terakhir nggak cukup untuk meyakinkan nalar sehat kita bahwa mereka tuh suka banget ngulangin perbuatannya? Pada akhirnya Polda Metro pun bersuara.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin, mengatakan bahwa ada upaya untuk menghalangi atau menghambat penyidikan. Kata Pak Iman, kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan. Ada mantan pejabat, kata Pak Iman ya, yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain. Kami tetap berpedoman pada KUHAP, tutur Pak Iman. Kabar yang kencang beredar kemudian disebut ya sebagai salah satu mantan pejabat yang berada di pusaran kasus ini adalah mantan Wakapolri, Pak Ugroseno. Bahkan Pak mantan Wakapolri tersebut merupakan salah satu penjamin ya untuk Pak Roy dan kawan-kawan. Nah, sebagai warga negara tentu ya kita boleh menyatakan sikap mendukung atau kontra terhadap sesuatu. Tapi kalau intervensi, menghalang-halangi atau menghambat proses hukum, itu kan menjadikan penegak hukum kita itu jadinya nggak independen. Apalagi kalau ini seorang purna tugas ya, harusnya ikut bertanggung jawab atas reputasi Polri dong. Jangan sampai gara-gara Pak Jokowi sudah nggak berkuasa, malah dikuyu-kuyu terus ya. Sesuatu yang jelas, benar, malah disalahkan. Orang yang sudah jelas salah, malah dibela. Fitnah dibela, diwajarkan, dan dibiarkan berulang. Sementara orang yang berjasa untuk Republik ini malah dijauhkan dari haknya untuk membela harkat dirinya. Jangan begitulah, yang adil dong. Kalau Roy CS nggak puas sama proses hukum, kan bisa tuh ajukan pra-peradilan. Tapi ya saya masih percayalah kepada Polri ya. Pak Iman dari Kapolda masih dengan firm ya meyakinkan saya bahwa penyidik tetap menghadapi dinamika tersebut ya yang disebut tadi ada intervensi tadi dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dia bilang penyidik tetap kita hadapi dengan bijak. Kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP. Jadi kalau kita ringkas kronologinya dari awal, Pak Jokowi melaporkan, kemudian Roy CS tersangka, lalu prosesnya panjang banget ya menuju P21, bahkan pelimpahan berkas saja sampai 2 kali. Dan dalam waktu tersebut Roy CS masih melancarkan hasutan-hasutan dan pencemaran nama baik di TV-TV nasional, tapi tidak ditahan. Ya, belakangan ditahan sehari sampai kasus ini dilimpahkan sepenuhnya ke Kejari dan sama Kejari penahanan malah ditangguhkan. Di hari yang bersamaan dengan penangguhan penahanan muncul konvers ya dari Pak Iman dari Polda Metro Jaya bahwa ada pihak-pihak yang merupakan mantan pejabat yang menghambat proses hukum. Teman-teman jelas ya bahwa proses hukum dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi ini sudah bercampur dengan proses politik. Buat kita yang masih punya nurani dan akal sehat, wajib hukumnya untuk mengawasi jalannya proses hukum. Pastikan Roy CS yang ditangguhkan penahanannya, ya, ini nggak melancarkan aksi yang sama dengan aksi yang kini sedang berperkara. Ya, kalau lagi-lagi dia lakukan ini, ya kita ramaikan. Kita pertanyakan soal penangguhan penahanan. Kita kawal proses pengadilan. Kita pastikan Pak Jokowi tidak dikuyu-kuyu, ya. Barang siapa yang menyalakan api fitnah, maka dia sendiri akan menjadi bahan bakarnya. Kan tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Kalau orang luar pengamat dan lain sebagainya, saya masih bisa maklumi lah, ya. Tapi kalau sempat seorang purnawirawan Polri, siapapun dia, ya, saya anggap sudah tidak beradab. Saya katakan demikian, seharusnya dia sebagai seorang purnawirawan bagaimanapun mengkritisi daripada junior-juniornya ini haruslah ke dalam. Tidak mempublikasikan keluar segala macam yang dikatakanlah preman, teroris, dan lain sebagainya, tidak masuk di akal. Sudah etika prosedur ditabrak dan sebagainya, teriak-teriak ke muka umum lagi. Ini sangat memalukan seorang purnawirawan kayak gini. Saya harus berani ngomong kayak gitu, ya. Apa tidak berkaca pada saat dia ngomong gitu sama dengan melempar tai ke mukanya sendiri? Lah gua siapa? Gua kan bekas dari kepolisian sana, purnawirawan, kenapa ngomong-ngomong keluar pada saat kau dulu bertugas itu udah benar atau tidak? Berkaca diri gitu. Saya terpaksa keras ngomong, kenapa saya sudah sakit hati, tersinggung, kenapa mengkritisi institusi Polri-nya, bukan lagi kinerjanya.
Bahkan yang paling menyedihkan tentang RUU pun dikupas-kupas sama dia. Apa haknya ngupas-ngupas yang sudah disahkan oleh DPR? Itu aja sebenarnya saya sudah sangat geli dan gimana sih manusia kayak gini. Bila penting gak usah pakai lagi purnawirawannya. Kenapa? Karena sudah betul-betul menjatuhkan harkat, martabat, marwah daripada kepolisian Republik Indonesia. Ini para purnawirawan sudah marah besar semua. Manusia ini kok begini ya? Kok lupa kacang di kulitnya? Saat dia jadi polisi, jadi jenderal gara-gara lahir dari polisi. Kok sekarang kok justru menjelek-jelekkan Polri, kinerja Polri gak benar. Emang kalau pada saat kamu sudah benar kamu? Nah, tolong berkaca lah, ya. Kita kan tahu semua gitu loh. Jadi jangan sok-sokan, sok suci, sok bersih, segala macam. Kalau memang betul-betul kau seorang perwira yang benar, kritisilah ke dalam. Bila penting kita berantem di dalam. Ya, saya ini dari PP Polri, kebetulan saya ini ketua kelompok ahli Polri. Kalau saat saya mengkritisi ke dalam, saya kritisi aja. Tapi kalau saya cuap-cuap keluar menjatuhkan junior-junior saya, sama dengan melempar tai ke muka saya sendiri. Betul. Kenapa? Ya, saya ini siapa? Kan gitu. Berarti kesalahan junior-junior saya, kesalahan saya. Saya kan seniornya. Berarti saya mengajarkan yang benar. Harusnya berpikir begitu gitu loh. Jangan jatuh-jatuhin Polri ke depan umum. Kalau orang lain silakan saja, karena mereka tidak mengerti isi dalam daripada kepolisian ini, apalagi kinerjanya. Itu kira-kira ya. Kalau masalah intervensi, siapapun saya anggap masa bodoh lah. Walaupun saya tahu gitu loh. Ya. Ditahan dulu, lantas sakit. Itu namanya dibangtarkan atau ditangguhkan. Kalau tidak ditahan, pengertian kedua, berarti mereka belum sempat masuk tahanan, tapi sudah pakai rompi. Nah ini problem nih kan. Ini yang membuat masyarakat. Oleh sebab itu malam ini saya selaku kuasa hukum Rismon Hasyawan Syanipar dan rekanku Andi Aswan yang sangat giat dalam hal ini. Bukan kita sok mencampuri, tapi setidaknya saya masih berkaitan dengan perkara ini. Karena bagaimanapun Rismon Hasyawan Syanipar terkait dengan perkara ini tadinya, tapi dia mengambil jalan tersendiri dengan restoratif justice. Oke, kita kembali ke peristiwa hari ini. Saya lihat euforia mereka berlebihan. If compare, jika dibandingkan dengan Rismon dapat SP3, kita nggak ada ngomong apa-apa di TV. Kita tidak ada podcast, kita tidak apa-apa. Oleh sebab itu, kenapa? Karena kita hargai siapa yang kita hormati saat ini, terus terang Pak Joko Widodo. Jadi semua gerakan kita ini, relawan Bung Andi Aswan ini, tentu itu yang dihormati. Oleh sebab itu, perkataan, sikap, atau perbuatan pun kita pun harus jaga. Nah, tapi mereka hari ini begitu keluar udah kayak seperti pemenang Piala Dunia gitu loh. Euforia, bebas. Saya tanya, siapa yang bebas? Ini baru starting. Bahkan wasit masih pegang bola belum meletakkan di tanah. Begitu nanti sampai di pengadilan, baru bola itu diletakkan di tanah. Mau tendang kemana, gocet kemana, segala macam. Ujungnya nanti skornya berapa. Itu logika hukumnya. Jadi saya mau luruskan ya. Tidak ada bebas hari ini. Tidak ada istilah bebas hari ini ya. Istilah bebas itu nanti kalau hakim sudah membacakan vonis, apakah dia itu apakah itu lepas atau disebut dengan onslah, lepas dari segala tuntutan atau prispra, bebas dari hukuman. Baru itu namanya masuk kata-kata bebas atau lepas itu, rekan Wandi. Jadi kalau sekarang mereka katakan bebas, barangkali tidak mengerti hukum, atau euforia, atau glorifikasi, sehingga menyesatkan kembali masyarakat. Seolah-olah sekarang, masyarakat sekarang, bahwa Roy dan Tima itu bebas sekarang, bayangkan. Luar biasa. Lepas gitu, itu kan sangat berbahaya. Berbahaya. Padahal belum masuk ke entry aja belum masuk ke persidangan gitu. Iya. Ya, nah oke, kita uraikan. Ya. Pada 2 hari yang lalu, Polda Metro Jaya kan katakanlah menangkap dan menahan mereka. Asumsi saya seperti itu ya. Karena sudah pakai baju oranye. Ya. Seharusnya hari ini tetap ditahan. Tapi tiba-tiba udah terbaring di rumah sakit. Saya dengar ini protes juga nih. Aku dengar dari informasi VIP juga ya. Masuk dia di VIP. Silakan rekan Andi. Mereka nih tertawa-tertawa kelihatannya, ya. Dan juga selalu mengatakan bahwa ini
presiden terlibat karena dia mengatakan itu kan ya. Terima kasih kepada presiden. Apa hubungannya? Apa hubungan untuk itu ya? Jadi seolah-olah mereka ini menggeret bahwa mereka ini ditangguhkan atas permintaan presiden. Ini luar biasa sekali pembohongan kepada publik untuk itu. Gitu. Lanjut. Oke, jadi oleh sebab itu penting sekali ya penjelasan ke masyarakat. Jadi nanti kalau orang yang awam terhadap hukum ada kata bahwa Roy Suryo dan Kipa hari ini bebas, itu pengertiannya sangat tidak sesuai, bahkan berlawanan dengan proses due of law yang ada sekarang dilaksanakan mulai dari Polda, Kejaksaan, dan sebentar lagi ke persidangan. Perkiraan saya, dari awal saya katakan, seandainya kita mundur ke belakang, penyidik itu Polda Metro Jaya punya hak penahanan 20-40 hari, 2 bulan. Tapi mereka mungkin tidak pakai itu. Otomatis dengan cara mereka langsung melimpahkan ke kejaksaan. Bisa saja, ini analisa ya, analisa hukum based on KUHP. Bisa juga kejaksaan tidak mau ambil resiko. Oleh sebab itu tadinya mereka terima, kan hari ini penyerahan kejaksaan nih. Ya, hari ini pagi ini. Ya, hari ini kan penyerahan Ya. itu namanya tahap 2. Pakai rompi lengkap diserahkan kejaksaan, ternyata kejaksaan tidak melanjutkan penahanannya, ceritanya kan gitu kan. Itulah diartikan oleh mereka dengan bebas. Jangan lupa, bisa juga besok atau lusa atau seminggu ke depan paling lama lah sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ya. Lantas bersih kejaksaan, tinggal pengadilan sekarang.